Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar pada era pandemi, serta tetap di rumah aja karena kita belajar di rumah. Sebelumnya marilah kita semua tundukkan hati dan kepala agar pembelajaran kita hari ini mudah kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Allah memberkati kami di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga di pagi hari ini juga Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh bersama dengan anak-anak kami semuanya, di dalam kami untuk boleh belajar mengenal firman Tuhan melalui pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Biarlah Tuhan di dalam kami mengawali, Tuhan ada bersama kami, sehingga di dalam setiap yang kami pelajari, semuanya adalah untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Berkati anak-anak kami semuanya, di dalam mereka menerima materi untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami seru di dalam doa kami. Amin. Pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, gunakan air mengalir, serta sabun minimal 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker, karena maskerku menjagamu dan maskermu menjagaku. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Jangan datang ke tempat yang ramai. Yang kelima, mengurangi mobilitas, lebih baik di rumah saja. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Semua telah siapkan di depan televisi untuk menyimak materi yang saya sampaikan. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, saya berharap kalian tetap menjaga kedisiplinan dan bertanggung jawab terutama pada diri sendiri akan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap mengikuti materi dari semua mata pelajaran yang ditayangkan oleh TV 9. Hari ini kita akan belajar materi membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Dengan saya, Ibu Rista Saragi, SPAK dari SMP Negeri 34, SMP Negeri 48, Surabaya. Baiklah anak-anak, materi kita untuk hari ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu, tetapi kita memasuki di dalam bab yang ke-11, membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Bagaimana kira-kira anak-anak? Kira-kira apa maksudnya solidaritas? Dari segi Kamus Bahasa Indonesia, bahwa solidaritas itu adalah menunjukkan satu perasaan. Ada rasa kepedulian. Bagaimana jika di tengah yang majemuk? Berarti di tengah-tengah yang majemuk itu keberagaman. Yang bagaimana ragamnya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Banyak ragam, banyak perbedaan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sama seperti di dalam di dalam firman Tuhan, Mazmur 133
ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di situ disampaikan bagaimana kita menjaga kerukunan di tengah-tengah orang. Bagaimana kita menjunjung tinggi untuk kita boleh tetap menjalin satu persaudaraan yang kokoh, yang utuh, berdasarkan kehendak Tuhan. Itu yang disampaikan di dalam Mazmur, supaya kita tetap menjalin kesatuan yang tetap hakiki, menjalin satu kesatuan yang tetap untuk menjalin yang erat persaudaraan. Walaupun di tengah-tengah perbedaan ini, di tengah-tengah yang banyak kemajemukan, baik dari segi agama, dari segi ras, dari segi budaya, dari segi sosial pun, itu tidak mengurangi makna bagi kita untuk kita tetap menjalin satu kesatuan yang pasti. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang tetap menjalin satu kesatuan yang pasti di tengah-tengah masyarakat. Nah, lalu bagaimana kita melihat keanekaragaman itu dari segi ibadah? Kita tahu di negara kita Indonesia yang tetap ada satu kesatuan, walaupun tetap berbeda di tengah-tengah kita di dalam agama, tentu di dalam rumah ibadah pun itu pasti berbeda. Kita melihat bagaimana ada 5 agama yang sangat kita pahami yang ada di negara kita. Tapi semuanya itu adalah menjalin satu kesatuan yang pasti, yang tetap menjalin kita untuk erat kepada satu kesatuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Itu yang dikehendaki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia yang majemuk, yang bagaimana? Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, yang beragam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Suku bangsa yang dari mana, anak-anak? Tentunya kita sudah tahu bagaimana berapa jumlahnya suku yang ada di negara kita Indonesia. Berapa jumlahnya budaya yang ada di daerah kita di Indonesia. Agama tadi sudah kita sampaikan. Lalu bagaimana di dalam semuanya itu adalah bentuk anugerah Tuhan Allah yang harus kita syukuri. Keberagaman itulah yang tetap kita jalin untuk menjadikan satu negara kita kesatuan yang tetap kokoh itu. Nah, lalu bagaimana contoh solidaritas kemajemukan? Nah, kita melihat bagaimana keragaman budaya. Kita ambil satu contoh kebudayaan di bidang tari. Mungkin tarian yang ada di daerah kita, Pulau Jawa. Kita tahu banyak juga di sini tari-tari yang sudah kita kenal. Lalu perbedaan itu pun ada di daerah di mana ada. Mungkin di daerah Papua juga berbeda. Mungkin di daerah Ambon juga berbeda. Mungkin di daerah Sumatera juga berbeda. Semuanya mempunyai budaya tari yang tersendiri. Tetapi kekayaan itulah yang sangat menonjol untuk kekayaan Indonesia yang pasti kita banggakan. Lalu contoh yang kedua, kita melihat bagaimana keragaman rumah adat istiadat yang ada di negara kita. Tentu berbeda adat istiadat yang ada di Pulau Jawa, berbeda dengan adat istiadat di Nusa Tenggara Timur, atau di Papua, atau di NTT, atau dimanapun. Tetapi satu kesatuan itu tetap dijalin di dalam kesatuan Republik Indonesia. Lalu apalagi? Keragaman pakaian daerah. Nah, ini salah satu anak-anak indah keragaman itu. Pakaian daerah juga sangat menentukan dan sangat pasti untuk mendukung keragaman kita, negara Indonesia. Karena apa? Beragam-ragam seperti lagu kita yang sudah ada. Biarpun beragam-ragam, tetapi satu kesatuan yang pasti. Bermacam-macam saat apapun yang ada di daerah kita, tetapi kita semuanya sumbernya itu adalah dari Allah, Sang Pencipta, Sang Pemurah itu yang memberikan kepada kita. Nah, kita masuk kembali anak-anak.
Di dalam gambar yang di atas tadi, keragaman budaya, keragaman seni tari, keragaman adat istiadat, budaya atau apapun itu, kita dapat mempelajari. Yang bagaimana? Yang pertama, kamu lebih memahami keadaan nyata bangsa kita yang amat beragam dan tersebar di seluruh tanah air kita yang kita cintai, Indonesia. Yang kedua, menyadarkan kamu bahwa kamu adalah anak Kristen Indonesia yang hidup berdampingan dengan saudara-saudara sebangsa dari berbagai latar belakang yang pasti berbeda-beda. Yang ketiga, kita diikat oleh cita-cita bersama serta berjuang dan membangun solidaritas yang ada di negara kita ini. Yang keempat, berkarya untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu bagaimana peran kamu? Apakah kamu menganggap diri kamu itu mempunyai satu bangunan secara rohani tetapi mengarah kepada solidaritas? Kamu dapat mewujudkan peranmu sesuai dengan usia dan kemampuanmu dengan cara yang bagaimana anak-anak? Boleh kita pahami? Mungkin jika ibu menyampaikan ini sekarang kepada kamu, mungkin kamu menjawab beraneka ragam. Tetapi boleh kita ambil salah satu contoh yang pertama. Menerapkan hidup dalam disiplin. Nah, ini dia anak-anak. Disiplin yang sangat dipentingkan dimanapun kita ada. Itu merupakan satu membangun rasa solidaritas kita di tengah-tengah di mana kita ada di dalam keragaman itu. Yang kedua, mewujudkan nilai Kristiani. Tentu kamu tahu apa yang menjadi nilai-nilai Kristiani yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, kita peduli dan solidar terhadap teman, keluarga, dan orang lain. Bahkan anugerah masyarakat yang ada di tengah-tengah anggota masyarakat sekalipun. Yang lainnya yang berbeda agama, suku, budaya dengan kamu seperti materi kita yang dari awal tadi. Yang keempat, bertumbuh sebagai manusia yang baik, yang bertanggung jawab dan menerapkan nilai-nilai iman dalam hidupmu setiap harinya. Nah, di sini ada satu hal yang harus kamu pilih anak-anak. Benar atau tidak yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Boleh kamu jawab dalam diri hati. Boleh kamu jawab dengan kamu sendiri. Boleh kita menjawab dan sekaligus menjadi satu introspeksi bagi diri kamu. Memilih yang benar. Nah, Bu Rista akan menyampaikan di sini satu hal. Ketika terjadi banjir di lingkungan tempat tinggalmu, kebetulan rumahmu tidak terkena banjir, keluargamu memutuskan untuk menolong korban banjir. Akan tetapi, yang akan ditolong hanyalah orang yang beragama Kristen anak-anak. Dan sama sukunya dengan keluargamu. Wah, ini sangat tidak menunjukkan nilai-nilai Kristiani tadi. Apakah sikap ini benar jika dikaitkan dengan solidaritas yang kita pelajari tadi dalam masyarakat yang majemuk? Nah, sekarang kamu jawab di dalam hati kamu saja. Benar atau salah yang kamu lakukan jika itu ada di tengah-tengah kamu. Yang kedua, ada yang salah buat lagi. Pada waktu ulangan, kebetulan teman sekelas tidak membawa alat tulis. Dan kamu tahu kesulitannya, tetapi kamu pura-pura tidak mengetahui. Dalam hati kamu berpikir itu bukanlah urusanmu. Karena semua haruslah membawa alat tulis masing-masing. Kamu tidak tahu, tidak mau menolongnya
karena dia berbeda suku denganmu. Apakah itu contoh yang baik atau tidak? Benar atau salah? Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Ada beberapa teman yang mengajak kamu untuk membuat kelompok. Satu kelompok yang hanya terdiri dari remaja yang agamanya sama dan sama-sama kaya, tetapi tidak mau berhubungan dengan yang lain. Apakah itu contoh yang baik? Hanya merasakan bahwa dia yang paling utama, di luar dia itu tidak ada. Nah, jawaban ini hanya pada kamu. Dengan pertanyaan tadi, yang ketiga ini, kamu juga bertanya pada hati kamu, benar atau salah? Nah, jika kamu sudah menjawab itu, sehingga kamu boleh untuk melakukan itu nanti di dalam kehidupan kamu setiap hari. Nah, setelah itu kita ingin tahu bagaimana bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat kamu wujudkan sebagai remaja. Antara lain, kira-kira apa, anak-anak? Yang pertama, menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya dan ibadahnya. Tidak boleh mencaci anak-anak, tidak boleh menghina. Jangan merasa bahwa agamamu itu yang benar, tetapi semuanya itu adalah agama yang sama yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Dari awal tadi sudah disampaikan oleh Bu Rista bahwa itu tidak memandang perbedaan yang ada, tetapi itu merupakan satu kesatuan yang pasti yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh negara juga. Bukan hanya Tuhan, tapi negara juga menginginkan itu. Yang keempat, dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama. Nah, ini dari awal tadi, suku dan status sosial, kaya ataupun miskin, anak-anak. Yang kelima, tidak memandang rendah kepada orang lain yang berbeda dengan kita, tetapi dapat menjadikan perbedaan sebagai yang baik, sebagai hal yang baik, sebagai hal yang terpuji, dan saling melengkapi di antara kita. Nah, itu yang pasti anak-anak. Lalu bagaimana anak kira-kira berbagi pengalaman yang satu dengan yang lain? Jika kamu di dalam satu kelas ada yang sampai 45 orang, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, ada beragama Buddha. Tetapi berbagi pengalaman itu sangat penting bagi kita. Kira-kira apa? Nah, boleh Bu Rista sampaikan di sini. Kamu dapat berbagi pengalaman dengan teman-teman mengenai bagaimana hidup bersama di dalam masyarakat yang beragam. Jika dalam keluarga ada kemajemukan dari segi suku, budaya, agama, ataupun kebangsaan, kamu dapat bercerita dengan teman-teman dan gurumu. Nah, kalau begitu, ceritakanlah bagaimana kamu dan keluargamu membangun keberagaman di tengah berbagai perbedaan yang ada. Kamu juga dapat berbagi, bercerita mengenai masyarakat di sekitar di mana kamu tinggal atau jemaat gereja kamu untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan. Nah, itu anak-anak. Selanjutnya, kita mengambil kesimpulan pembelajaran kita di dalam bab 11 untuk hari ini. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Yang kedua, sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada
dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman. Namun, masyarakat yang berbeda dengan kamu. Yang ketiga anak-anak, dapat kamu mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, tidak munafik anak-anak. Jangan ada kemunafikan di antara sesama, di antara kamu di kelas, dimanapun kamu ada. Terutama mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Nah, seperti yang di atas tadi, ada nats satu lagi di atas tadi, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di sana dikatakan bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Allah, dan itulah yang terutama. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Karena apa? Bahwa kita mengasihi Tuhan, di situ kita mengasihi orang lain. Di mana kita mengasihi orang lain, disitulah kita mengasihi Allah kita, sumber pencipta kita itu. Nah, untuk itu, bagaimana yang kamu lihat? Sudah kamu pahami? Lalu, kita sudah memahami bagaimana solidaritas itu. Untuk itu, Bu Rista juga akan memberikan tugas bagi kamu. Setelah kita belajar dari bab 11 tadi tentang solidaritas di tengah-tengah kemajemukan, ada Bu Rista memberikan tugas untuk kamu. Yang pasti nanti kamu akan dilihat hasilnya oleh Bapak Ibu guru agama Kristen kamu di sekolah masing-masing, termasuk Bu Rista sendiri untuk anak-anaknya di sekolah. Yang pertama, tugas pertama, tuliskan 5 macam contoh peristiwa yang berhubungan dengan solidaritas kemajemukan di tengah keluargamu. Ini masih keluargamu anak-anak, bukan bangsa negara di luar. Ini masih di keluargamu. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tuliskan berbagai pengalaman dan ceritakan peristiwa apa serta langkah-langkah yang bagaimana yang kamu lakukan dalam mewujudkan kemajemukan solidaritas. Nah, tentu itu menjadi pertanyaan buat kamu yang kedua. Untuk yang ketiga, tugas yang ketiga anak-anak, buatlah sebuah gambar atau karya tulis yang bertemakan solidaritas kemajemukan di tengah masyarakat. Nah, sudah anak-anak, inilah yang kita pahami di dalam materi. Tugas kamu sudah ada, materi sudah kamu pahami. Nah, sampai di sini pembahasan materi membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Semoga kalian dapat mengaplikasikannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan pola hidup di era pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, jika Tuhan menuntun kami, sehingga kami boleh Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami boleh mengakhiri materi kami untuk hari ini di dalam pembelajaran kami bab 11 di dalam solidaritas kemasyarakatan yang bersifat majemuk. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajarin ini menjadikan rema bagi diri kami, menjadikan introspeksi bagi kami, sehingga kami di sini bukanlah kami hidup seorang diri, tetapi beraneka ragam, beraneka suku, beraneka budaya, bahkan sosial budaya pun, semuanya itu Tuhan ciptakan, Tuhan anugerahkan untuk kami, sehingga kami boleh memahami bahwa kami adalah negara Indonesia yang bersifat kesatuan, yang beraneka ragam
tetapi menjalinnya satu kesatuan yang pasti untuk kami boleh bangun di dalam kehidupan kami. Ajarkan Tuhan anak-anak kami semuanya yang sudah belajar, bahkan mereka boleh Tuhan untuk mengaplikasikan dirinya di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga materi kami yang saat ini, hari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan anak-anak kami, juga kami semuanya. Tuhan, jika dari awal banyak hal yang kurang yang kami lakukan di dalam pembelajaran, marilah Tuhan mengampuni kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima berkat yang akan Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa pengharapan kami, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber kehidupan kami. Amin. Selamat siang anak-anak semuanya, sampai berjumpa kembali di lain waktu.